Lanjut lagi. Kedua itu garis. Garis merupakan gabungan. Kalian bisa buka ya di halaman ke ini dulu deh, ke halaman 10 tuh ada titik itu nggak harus bulat. Titik itu kalau kalian buka Photoshop, buka AI atau buka Corel, kalian tahu brush. Nah, brushnya itu bisa titik ini semacam-macam, bisa itu mau kotak, mau titiknya itu persegi, mau kita persegi mau kotak apa bedanya ya? Terus mau itu dia jajar genjang, mau itu kita apa ini? Layang-layang, terus oval, mau itu poligon, segitiga itu bisa tik. Yang penting dia cuma set set set. Kalau kalian tahu gambar vektor, gambar raster itu kan, gambar raster itu kalau misalnya foto kita perbesar itu kan kita sebutnya garis titik-titik ya. Kalau raster, kalau vektor kan garis. Titik-titiknya itu bukan bulat kan, tapi titik-titiknya kotak, tapi berbentuk warna-warna. Itu juga disebut titiknya. Nggak harus bulat, tapi dia yang penting kesatuannya ada. Terus yang kedua garis. Di halaman 11. Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, ada lengkung mengapung, ada majemuk, ada gabungan. Kalau di LKS kalian, di sini lebih banyak lagi nih, ada patah-patah, dan ini sebenarnya tergabung ke dalam majemuk yang kalau patah-patah gini. Nah, ada punya kesan-kesannya tuh nanti tuh setiap garis pun ada artinya. Si garis ini artinya apa, si garis ini memberikan kesan apa, itu ada semuanya. Menurut wujudnya, garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis semu. Merupakan garis yang dihasilkan dari coretan atau gores lengkung. Garis semu merupakan garis yang muncul karena adanya kesan balance pada bidang, warna, atau ruang. Nah, kalau di halaman 11 itu ada tuh contoh-contohnya. Kalau misalnya garis lurus itu ada horizontal, ada diagonal, dan vertikal. Coba buka LKS tuh di halaman 11. Kalau 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 lurus kayak gimana, kalau horizontal gimana, diagonal gimana, vertikal gimana, tahu ya? Gak harus digambarin di sini gitu loh. Terus harus kubah gimana, itu ada di LKS di halaman 11. Terus ada yang namanya bidang, masih di halaman 11. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi panjang dan lebar, serta memiliki ukuran. Nah, kalau si garis terbentuk dari titik, kalau bidang terbentuk dari garis. Jadi mereka tuh masih sangkutannya itu masih ada, masih terkait gitu. Udah bidang cuma satu pembahasan. Bidang itu ada di halaman 11. Ada tuh, ada geometri, nongometri. Kalau geometri biasa tuh kayak ada kotak, lingkaran, jajar genjang, trapesium, poligon, dan lain-lain gitu. Geometri adalah bidang. Nah, si bidang itu ada dua juga, bidang geometri sama bidang non geometri. Terus geometri itu teratur, dibuat secara matematika. Jadi dia yang biasa kita pakai di matematika nih, kita hitung-hitungan, yang bisa kita nyari luasnya, nyari apanya itu di geometri biasanya. Kalau non geometri itu bidang yang dibuat secara bebas. Atau biasanya kita buatnya itu pakai di shape-nya itu di pen tool, di Photoshop, ataupun di Adobe Illustrator tuh, yang bentuknya kayak ada bentuk gitar, ada bentuk abstrak tuh kayak cuma bunga atau lain-lain, itu disebut dengan non geometri. Terus selanjutnya, kalau di halaman 12 itu ada namanya volume. Nah, kalau di sini kan langsung kebentuk nih. Nah, ini tadi juga nih bentuk geometris dan geometris. Jadi udah kita ituin. Sekarang ruang dapat digolongkan menjadi dua, itu ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruangan pada kamar, ruangan pada patung, ruangan dalam bentuk khayalan, ilusi,
Misalnya ruangan terkesan dari sebuah lukisan. Ya, tadi ada suatu dimensi di dalam lukisan. Nah, ini kayak gini-gini kan namanya ruang nih. Ini tadi mana tuh? Si yang kembang. Nah, ini kita lihatnya kayak ada suatu ruangan di sini kan, jadi ada unsur gelap terangnya, ada unsur dia kayak kesan 3 dimensinya ada gitu loh. Kan 3 dimensi itu kan karena tercipta karena ada suatu ruangan, ada volumenya. Tuh. Gak boleh lebih dari 20 menit nih ya. Banyak deh ruangan. Terus yang paling terpenting itu kalau buat desain itu sebenarnya juga warna. Di sini langsung warna ya. Di sini ada sebenarnya kalau di OKS itu ada halaman 12, ada bentuk, ada ukuran, ada tekstur. Nah, kalau tekstur ini kita lewatin dulu di itu, kita buka LKS-nya dulu. Pertama tekstur. Kalau bentuk udah, tekstur. Tekstur tahu ya, permukaan adalah nilai atau ciri khas suatu permukaan atau raut. Pada umumnya orang yang menyebut tekstur adalah hal yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya permukaan kasar. Ya, tekstur itu kita gimana lihat nih, tekstur tanah, tekstur tembok, tekstur pohon, itu kan kayak gimana. Jadi kan bisa tuh kalian bikin suatu karya dengan kayak teks padahal kita bikinnya desain nih, teksturnya si bidangnya kita tuh kayak layernya kita itu terkesan kayak kertas yang licek, itu disebut teksturnya gitu. Jadi tekstur tuh permukaan dari bidang yang kita mau buat desainnya gitu. Tuh ada tekstur kasar, ada tekstur halus, coba kalian baca nanti. Soalnya kita ngejar nih, minimal kita sampai warna hari ini. Berapa menit lagi? Wah, 3 menit lagi. Oke. Warna merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya yang ditangkap oleh mata. Warna dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tahu ya. Di halaman 14. Warna apa nih? Warna bersifat subjektif karena warna memiliki hubungan yang sangat kuat dengan setiap individu yang melihatnya. J. Linschoten dan Dr. Hans Manchur menguraikan bahwa warna bukanlah suatu gejala yang hanya dapat diamati saja. Warna juga mempengaruhi kelakuan, memegang peranan penting dalam penilaian dan menentukan suka tidaknya terhadap suatu benda. Ada fungsi-fungsi warna, ada fungsi identitas, isyarat, psikologis, alamiah, dan estetika. Nah, fungsi identitas maksudnya seseorang dapat mengenali sesuatu dari warnanya, sebagai contoh warna pada bendera. Jadi warna bisa juga memberikan kesan suatu produk kita. Kayak misalnya kita mikir bendera Indonesia. Pasti yang kalian lihat warnanya doang aja ngerti, oh ini negara Indonesia, oh ini negara ABCD gitu loh. Jadi kalian tanpa harus baca nih kayak gini nih, misalnya kita tahu tanpa harus baca nih, oh ini Israel, oh ini Malaysia, oh ini Amerika, oh ini Indonesia, oh ini Polandia. Itu kan kita padahal cuma kita ngeliatnya warnanya doang, tapi kita bisa ada fungsi identitasnya gitu. Ini oh ini Korea, kan kita cuma lihat warnanya doang ini. Oh warna kayak gini tuh punyanya Korea loh, oh ini punyanya Belanda loh, oh ini punyanya Prancis loh gitu kan. Cuma dari bentuk warnanya aja kita bisa lihat. Oke, ini kita jeda lagi, berarti ada 3 video ya. Itu kalau warna itu sebenarnya luas banget juga. Ada lagi fungsi isyarat di halaman 14 ya, di fungsi warna. Fungsi isyarat maksudnya warna dapat memberikan tanda-tanda atas sifat atau kondisi. Misalnya pada lampu lalu lintas, warna merah artinya berhenti. Terus warna kuning hati-hati, sedangkan hijau memberikan isyarat bahwa kendaraan boleh melaju. Jadi selain dari identitas ada isyarat. Oh, kalau ada rambu-rambu lalu lintas warnanya merah, pasti orang udah ngerti. Oh, kalau lampu merah berarti kita harus berhenti. Kalau lampu kuning, oh berarti kita boleh maju tapi harus hati-hati. Kalau hijau berarti kita boleh tancap gas, gitu kan. Jadi fungsi warna tuh banyak. Ada isyarat.
Terus ada lagi fungsi psikologis. Maksudnya warna dapat memberikan kesan perasaan tertentu kepada orang yang melihatnya. Warna biru langit dapat memberikan kesan ketenangan. Gini deh, kalau kita biasanya, kalau zaman bukan dulu sih, kalau di TV-TV tuh di FTV, di Ku Menangis Indosiar, kalau ada yang meninggal kan biasanya tuh memberikan mereka kadang pakai, kalau dulu kan pakai warna hitam. Kenapa? Karena katanya hitam itu, bukan katanya sih, mempunyai makna duka. Ya kan, kalau hitam itu kan duka, jadinya mungkin ikut turut berduka. Kalau makanya tamu-tamu kadang pakai warna hitam. Terus atau sekarang warnanya putih rata-rata kalau sekarang kita nyelawat. Atau putih itu berarti artinya suci gitu loh. Jadi kalian psikologis, oh warna laut, karena laut warnanya biru, kesannya kayak damai. Ya nggak sih, warna biru tuh kayak warna-warna kesannya damai, sejuk gitu. Terus ada lagi fungsi alamiah, maksudnya warna adalah properti benda tertentu. Misalnya semangka ada yang memiliki warna merah dan kuning. Estetika. Terus jenis-jenis warna ada 3 primer, yaitu warna pokok. Ada warna merah, kuning, dan biru. Dari 3 warna ini kita bisa turunin lagi menjadi warna sekunder. Pencampuran warna dari warna primer. Ini kan udah belajar dari SD sebenarnya. Merah campur kuning jadinya jingga, biru campur kuning bisa jadi hijau. Jadi kita kalau ngelukis cuma punya 3 warna dasar ini nggak apa-apa, bisa bisa kita pakai buat ngelukis. Kita mau warna hijau kita tinggal campurin, kita warna ungu campurin gitu. Jadi nanti kita ada prakteknya sih, pengennya nanti kalian beli cat, bukan cat tembok ya, tapi cat lukis gitu. Cuma tapi pilih warnanya cuma 3 ini aja. Kita turunin jadi warna-warna sekunder dan tersier. Nah, dari sekunder merupakan hasil campuran antara warna primer dan warna sekunder di tersier ini, namanya tersier. Contohnya kuning. Kuning ini kan tadi warna primer, ini warna sekundernya dicampur jadi kuning ke hijau-hijauan. Biru campur ungu jadi ungu kebiruan. Jingga campur merah jadi jingga kemerahan. Selain jenis warna di atas, pula warna netral, yaitu warna putih dan hitam. Nah, kalau warna hitam itu bisa kita ciptakan seluruh warna, kita gabungkan menjadi warna hitam. Tuh, banyak tekstur tadi. Udah sampai di, nah kalian bisa arti dan makna itu ada di halaman 16 ya. Kalian baca sendiri nanti psikologi warna, atau nanti kita bahas lagi di minggu depan tentang warna ataupun yang lain-lainnya lagi. Oke.